Halo Sobat Batas, kembali lagi bersama saya Nasa Pratya Paramita yang biasa dipanggil Anya. Jadi episode kali ini kita akan membuat podcast yang sangat spesial karena kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada dari Ombudsman RI perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Bapak Darius Dedadaton. Saya sapa dulu mungkin ya Pak. Halo Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Gimana Pak kabarnya? Baik, sehat. Terima kasih. Iya, jadi tadi Bapak Darius ini sudah ngobrol-ngobrol di atas bersama pegawai Bea Cukai Atambua. Sekarang kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama Sobat Batas yang sedang menonton podcast kali ini. Ya, jadi kita di sini tuh dapat banyak titipan nih Pak, pertanyaan-pertanyaan tentang Ombudsman karena banyak dari Sobat Batas di sini yang masih belum tahu apa sih itu Ombudsman. Ya, jadi tapi sebelum jauh melangkah ke situ, mungkin saya sejauh yang saya pahami, Ombudsman RI itu adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang termasuk diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan BUMD dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Iya, betul. Ya, betul. Tapi untuk menurut Bapak sendiri, apakah ada pengertian yang lebih singkat atau yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu? Ya, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Jadi tadi definisi yang Ibu sampaikan definisi menurut undang-undang. Iya, menurut undang-undang banget ya. Ombudsman ini dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Itu antara lain tadi definisinya seperti Ibu sampaikan. Jadi secara singkat kira-kira Ombudsman ini adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik khusus yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang sebagian atau seluruh anggarannya menggunakan APBN atau APBD termasuk BUMN atau BUMD. Kira-kira begitu secara singkat biar mudah dipahaminya. Jadi di luar penyelenggara pelayanan yang menggunakan APBN dan APBD atau swasta murni itu sudah di luar kuasa Ombudsman ya. Tapi ada ini nggak Pak untuk dua kata aja gimana sih Ombudsman deskripsinya gitu yang bisa mendeskripsikan ke Ombudsman? Ombudsman itu pengawas pelayanan publik gitu aja. Pengawas pelayanan publik. Ya, pengawas pelayanan. Kalau BPK itu mengawasi keuangan, Ombudsman ini mengawasi pelayanan publik. Kira-kira begitu. Oh iya. Jadi kayak rumah pengaduan masyarakat gitu ya. Tempat seluruh masyarakat Indonesia mengajukan komplain pelayanan publik. Kira-kira begitu. Oh, kalau ada pertanyaan lagi nih, gimana tugas dan fungsi dari lembaga Ombudsman itu sendiri? Tugas ini Ombudsman ini oleh undang-undang diberi tugas antara lain menerima komplain, menindaklanjuti, melakukan investigasi, koordinasi kerjasama dengan seluruh instansi dan seterusnya, guna menindaklanjuti pengaduan dari seluruh masyarakat dan bisa diselesaikan bersama-sama dengan instansi pemerintah yang lain. Gitu. Oh iya, baik-baik. Jadi soal itu sendiri ada nyebut pelayanan publik ya Pak tadi? Iya, pelayanan publik ya. Kalau Bapak bisa jelasin ke Sobat Batas, pelayanan publik itu bagaimana ya Pak? Pelayanan publik itu intinya seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan terhadap warga negara, penduduk, jadi dia berupa layanan publik itu berupa layanan jasa, barang, dan administrasi. Jadi ada 3 jenis layanan publik ya, barang, jasa, dan administrasi. Iya, jadi Sobat Batas pelayanan publik itu 3 saja, barang, jasa, dan administrasi. Ya, sama kayak Bea Cukai ini barangkali pelayanan administrasinya ya. Oh iya, administrasinya. Jadi Bea Cukai ini yang administrasi. Ya, betul. Terus kalau misalnya masyarakat pada umumnya itu biasanya melaporkan ke Ombudsman itu tentang apa saja ya Pak? Iya, jadi Ombudsman itu menerima komplain terkait dugaan maladministrasi. Maladministrasi itu misalnya menunda berlarut-larut suatu pelayanan, penyimpangan prosedur, perbuatan melawan hukum dan seterusnya.
itu adalah ranah yang bisa dilaporkan ke ombudsman ya. Jadi terjadinya dugaan maladministrasi yang menimbulkan kerugian bagi publik. Ya, itu kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya masyarakat itu harus bisa langsung melaporkan ke ombudsman atau harus ke lembaganya dulu atau bagaimana nih Pak? Ya, kami sarankan bahwa sebelum datang melapor ke ombudsman, terlebih dahulu warga harus melapor terlebih dahulu ke instansi yang bersangkutan. Iya. Karena kan belum tentu instansi itu tidak menindaklanjuti kalau dia laporkan. Kadang-kadang kalau warga langsung datang ke kantor ombudsman, kami sarankan yang bersangkutan kembali dulu ke instansi asalnya untuk melaporkan. Jika tidak ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari, dia boleh datang ke kantor ombudsman. Gitu. Oh, jadi ada waktu 14 hari itu ya Pak? 14 hari bagi dia untuk menyampaikan komplain secara internal di instansi yang bersangkutan. Oh, jadi Sobat Batas kalian, untuk lapor ke ombudsman ini juga ada etikanya ya Pak? Ya, jadi tidak bisa langsung ketika ada pelayanan publik yang kurang gimana gitu, yang pengen dilaporkan ke ombudsman itu nggak bisa langsung, jadi harus lapor ke instansi terkait dulu. Terus apabila 14 hari tidak ditindaklanjuti, maka bisa ke ombudsman. Karena kan kalau dia tidak melapor ke instansi itu, ya dari mana instansi itu tahu bahwa ada komplain ke dia gitu kan. Jadi syarat itu kita berlakukan untuk yang ingin melapor ke ombudsman. Oh iya, jadi jangan melangkain dulu ya Pak. Oh iya, terus kalau tindak lanjut dari ombudsman itu sendiri atas laporan-laporan dari masyarakat tadi gimana Pak? Nah, ombudsman ini karena sebagai lembaga negara maka dia punya mekanisme tersendiri untuk menangani laporan. Ada peraturan-peraturan internal yang meminta kami untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan mekanisme-mekanisme yang sudah diatur. Antara lain kalau sudah datang, dokumennya akan diverifikasi apakah sudah memenuhi syarat formil material untuk diregister sebagai laporan dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Jadi di ombudsman itu ada unit yang namanya penerimaan laporan, ada yang namanya pemeriksaan. Jadi kalau dia lolos syarat formil material di penerimaan, dia akan dilanjutkan ke tahap berikut pemeriksaan laporan. Pemeriksaan laporan ini ombudsman boleh memanggil instansi terlapor, dia boleh memanggil untuk diperiksa, boleh turun langsung di lapangan untuk memeriksa dan seterusnya. Lalu kalau sudah ada pemeriksaan, dia akan mengeluarkan satu produk yang namanya laporan akhir hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada pelapor dan terlapor. Kalau jadi di pemeriksaan itu ombudsman melakukan berbagai pemeriksaan dokumen, pemeriksaan keterangan pelapor, terlapor, bisa juga menggunakan meminta keterangan ahli dan seterusnya. Sesudah diperiksa, kemudian diambil kesimpulan oleh tim pemeriksa apakah laporan dugaan maladministrasi oleh masyarakat itu terbukti, maladministrasinya terbukti atau tidak. Jika terbukti, maka kita akan menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan, LAHP namanya, kepada instansi terlapor itu yang isinya antara lain saran-saran korektif yang mesti dia lakukan. Gitu. Jadi itu, kalau tidak ada maladministrasi, berarti LHP kita keluarkan hanya kepada pelapor bahwa tidak ditemukan maladministrasi. Jadi ada dua hasil di sana. Bisa saja laporan itu terbukti, bisa saja tidak terbukti. Sama seperti pemeriksaan APH terus-terusnya. Kira-kira begitu tahapan pemeriksaan. Biasanya berapa lama sih Pak? Kita diatur klasifikasinya. Untuk laporan itu nanti akan diklasifikasi laporan yang mudah, sedang, dan berat. Masing-masing punya durasi waktu tersendiri. Jadi yang sedang itu bisa paling lama 60 hari, nanti yang sedang 120 hari, yang berat bisa 180 hari dan seterusnya. Itu sudah ada durasi waktunya untuk. Sudah ada aturannya. Ya. Kalau terkait pelayanan publik dari sisi kepabeanan dan cukai sendiri, apakah pernah ada laporan atau bagaimana yang masuk ke ombudsman ya Pak? Seperti tadi saya sampaikan, khusus untuk kantor Atambua ini kami belum pernah menerima satu pun laporan dari masyarakat. Kecuali ada beberapa kantor bea cukai lain di daerah lain, ada 3 kan di sini, di NTT ada 3, di Maumere pernah, di Kupang pernah, itu berkaitan dengan masuknya barang-barang bekas rombengan dari luar negeri itu ya. Rombengan-rombengan itu kan meskipun kita ada lalu lintas teman-teman bea cukai di laut, tapi dia selalu masuk ke Indonesia. Itu kan barang larangan. Iya, barang-barang larangan. Kira-kira itu sering saya diskusikan dengan teman-teman di Maumere dan karena di Maumere ramai sekali itu. Tapi khusus di Atambua ini kami belum pernah menerima komplain itu. Saya berterima kasih. Artinya berarti teman-teman di Bea Cukai Atambua bisa saja sudah melaksanakan tugas dengan baik sehingga tidak perlu dikomplain.
Iya. Atau bisa saja orang Atambua takut sama petugas bea cukai, dia tidak mau melapor, tidak berani melapor. Nah, itu bisa saja. Ya. Baik, alhamdulillah sekali. Jadi di Atambua ini kita sendiri belum pernah ada laporan dari masyarakat ke ombudsman ya teman-teman. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada. Semoga selanjutnya juga nggak ada. Jadi kalau ombudsman itu sendiri perwakilan kantor-kantornya itu ada di mana saja ya Pak? Ya, ombudsman ini ada di seluruh Indonesia dan di provinsi? ibu kota provinsi. Oh, dia tidak ada di kabupaten, hanya ada di ibu kota provinsi. Sehingga memang kita punya keterbatasan SDM ya untuk keliling-keliling dan seterusnya. Tetapi karena pelayanan publik ini adalah tugas utama pemerintah, sehingga ketika ada waktu kami selalu menyempatkan diri untuk datang dan melihat langsung di loket-loket pelayanan seluruh instansi pemerintah, termasuk di Atambua ini. Itu kira-kira. Mohon dukungan seluruh masyarakat untuk itu sehingga tugas utama pemerintah untuk pelayanan publik yang baik dan berkualitas itu segera terwujud. Oh iya. Iya. Baik, jadi masyarakat semuanya bisa melaporkan karena mudah ya Pak untuk melaporkan karena di setiap provinsi sudah ada ombudsman. Ada nomor-nomor pengaduan kami yang kami sebarluaskan, termasuk di Atambua ini. Kalau Bapak Ibu datang di PLBN Matu Ain ada nomor kami, di Dinas Kependudukan, di Mall Pelayanan Publik juga ada, di Satlantas juga mungkin ada, itu ada beberapa. Nanti jadi, kami pasang di bea cukai juga nanti suatu. Kita pasang di sini ya teman-teman, nomornya ada di sini. Baik, lanjut. Kalau apa namanya Pak, terkait upaya bea cukai Atambua ini kan mau menuju BBBM. Iya. Wilayah birokrasi bersih melayani. Ya. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Ya, pertama saya menyampaikan limpah terima kasih atas seluruh upaya dan kerja keras tim bea cukai Atambua untuk menuju BBBM. Ya. BBBM ini satu tahapan lebih tinggi dari BBK ini. Ini instrumennya jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak. Artinya berarti teman-teman sudah siap menuju ke sana. Saya sangat bersyukur karena tidak banyak instansi itu memenuhi syarat menuju BBBM dan salah satu diantaranya adalah Atambua, kantor pelayanan bea cukai Atambua ini. Sehingga saya sangat mendukung sambil berharap teman-teman melengkapi seluruh instrumen pendukung yang diminta menuju BBBM dan semoga kita bisa dapat piagam BBBM tahun ini. Amin. Sehingga bisa menjadi satu-satunya instansi yang dapat BBBM dari Provinsi NTT tahun ini. Gitu ya. Kami coba untuk mendukung semampu kami, kira-kira begitu. Iya. Baik, semoga bea cukai Atambua segera mencapai predikat BBBM dan instansi-instansi yang lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya juga segera BBK dan BBBM. Nah, kalau kita dapat BBBM di sini, katakanlah BBBM, berarti kantor ini bisa menjadi contoh bagi kantor lain untuk datang belajar ke sini. Tidak perlu jauh-jauh, kita akan menyampaikan bahwa bea cukai Atambua siap sudah menerima BBBM, piagam BBBM, silakan belajar ke sana gitu. Bagaimana melayani dengan baik kepada masyarakat kita sudah ada contohnya di sana. Kira-kira begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya terkait permasalahan pelayanan publik yang seringkali terjadi tidak hanya menjadi problem birokrat atau ASN, tetapi juga kebiasaan masyarakat yang kadangkala memberi ruang terjadinya permasalahan KKN. Bagaimana pesan Bapak untuk masyarakat, terutama Sobat Batas yang menonton di podcast ini? Jadi pelayanan publik yang baik itu biasanya didukung oleh beberapa hal. Itu sering saya sampaikan dalam berbagai forum. Dana pemerintah cukup, dana cukup, alatnya mendukung, orangnya juga, SDM-nya juga cukup. Nah, tetapi harus perlu ditambah satu dukungan lagi, yaitu dukungan dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat harus mendukung terlaksananya SOP di seluruh instansi pemerintah. Dalam hal ini, perilaku-perilaku yang atau mentalitas masyarakat yang membuat petugas kita, aparat kita menyimpang itu sejauh mungkin dihindari. Jadi misalnya mentalitas masyarakat itu berpengaruh terhadap kualitas layanan publik. Misalnya masyarakat harus rela atau bersedia mengikuti antrian, mengikuti seluruh tahapan prosedur yang ada di penyelenggara begitu. Jangan sampai kalau ingin dilayani dengan cepat dia menyuap, kemudian menggoda aparat dengan berbagai godaan-godaan sehingga aparat kita menyimpang. Itu salah satu perilaku yang juga akan mempengaruhi buruknya pelayanan. Tapi di sisi pemerintah, sepanjang dananya cukup, orangnya cukup, alatnya mendukung, saya kira kualitas pelayanan itu bisa tercapai.
Baik, terima kasih Pak. Jadi itu pesan untuk masyarakat Ya. luas. Kalau sekarang pesan untuk Bea Cukai Atambua sendiri bagaimana ya Pak? Ya, kalau untuk Bea Cukai Atambua, saya kira kalau sudah BBK, kemarin sudah piagam BBK, saya yakin dan berharap bahwa pertahankan itu BBK BBM ini adalah bukan tujuan utama ya. Jadi piagam atau sertifikat macam-macam ini bukan tujuan utama. Tujuan utama bahwa pelayanan publik yang baik itu adalah tugas utama pemerintah. Artinya dengan mendapat penghargaan ataupun tidak mendapat penghargaan, pelayanan publik yang baik adalah tugas utama pemerintah. Itu aja. Jadi kita jangan, oh ini supaya saya dapat penghargaan, tapi kemudian setelah dapat penghargaan layanannya buruk, ditangkap dan seterusnya, itu saya kira bukan tujuan. Jadi jangan jadikan piagam ini sebagai tujuan. Ketika sudah dapat piagam, sudah senang, layanan menjadi buruk lagi dan seterusnya. Ini layanan ini, piagam ini bukanlah tujuan, tetapi tujuan yang benar adalah, yang sebenarnya adalah pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khusus di Atambua. Amin. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Kira, pertanyaan-pertanyaannya sih udah selesai. Ya. Sekarang mungkin bisakah Bapak memberikan closing statement untuk kita semua? Ya, closing statementnya saya pertama mohon dukungan dari seluruh masyarakat Atambua terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok fungsi dari Bea Cukai Atambua ini. Dukung mereka dengan menghormati segala prosedur pelayanan di sini agar mereka bisa melayani warga Atambua dengan sebaik-baiknya. Kemudian berupaya untuk tidak melakukan godaan-godaan dan seterusnya kepada petugas untuk menyimpang gitu. Mari kita mendukung seluruh tugas fungsi ini berjalan dengan baik, dan saya berharap petugas-petugas kita di sini juga mampu untuk melakukan pelayanan dengan baik tanpa ada tendensi-tendensi apapun yang merugikan masyarakat Belu atau Atambua ini, gitu ya. Kira-kira itu pesan saya terakhir. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya ucapkan kepada Bapak atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk menemani saya dalam membuat podcast Bea Cukai Atambua pada episode kali ini. Siap. Bea Cukai Atambua siap BBM.